Debt collector kalau datang nggak satu loh. Iya. Sama teman-teman nih, 4, 5, 9. Pak, pegang mic-nya Pak. Namanya siapa Pak? Yo, namanya siapa? Pegang mic-nya Pak. Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Hanafi Ardiansyah. Tinggal di Jakarta, Pak. Kesini sama siapa? Sama ibu, sama istri, sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Terus kegiatan sehari-harinya apa? Sekarang habis lulus dari sekolah ngebantuin orang tua. Masnya? Iya. Jualan apa? Jualan cabai bawang. Di mana? Di Pasar Enjo. Pasar? Pasar Enjo, Jatinegara. Enjoy. Enjo. Enjo. Iya, Pak. Oh, Pasar Enjo. Iya. Oh, bukan enjoy. Bukan. Jualan cabai bawang. Iya. Belanja di pasar induk. Iya, Induk Ramadjati. Oh iya. Boleh. Hajatnya apa sekarang? Hajatnya mau ini apa namanya? Nerusin dagangan ibu. Dagangannya ibu. Cabe. Iya. Boleh. Tadi ajarin ya. Yuk, masnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Junedi. Namanya? Junedi. Junedi. Junaidi. Iya. Junaidi. Iya. Oh iya. Itu tadinya Kesini mas istri. Iya. Terus? Anaknya punya gak? Anak dua. Hah? Gak Pak. Punya anak gak? Punya. Kawin sama dia punya anak gak? Punya. Punya. Ngomongnya cepet, ngomongnya cadel kok bisa punya anak? Dulu enggak. Oh dulu enggak. Kan ada stroke dia. Oh iya, alat kelamin ini nggak cadel kan? Hajatnya apa? Akhirnya pengen punya Pak sama Pengen ngomongin lancar lagi ya? pengen punya uang. Oh nggak punya, oh pengen punya uang. Iya. Oh jadi penyakit biarin aja ya? Penyakit itu semua gitu. Oh iya, kirain penyakitnya nggak sembuh. Ya deh. Udah ada perubahan penyakitnya nantinya. Kemarin habis kesembuhan minggu kemarin. Ya boleh. Nanti dikerok pakai emas ya? Iya. Dikerok pakai emas, Ya, lidahnya. Ibu cari emas, cincin atau gelang dikerok. Tapi diikat dulu pakai tali. Kalau cincin kan kecil, takutnya ketelan. Kalau ketelan tarik. Kerok lagi. Kalau ketelan tarik lagi. Dia hobinya suka nelan emas soalnya. Mas Yanto, Mas Yaser. Ya udah, ntar diajarin ya. Iya, Pak. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Andi Pak, saya dari Cilengsi Bogor. Kesini sama siapa? Sendiri kebetulan Pak. Ya. Nah, jadi Sehari-hari apa? saya sebetulnya usaha itu digital printing Pak. Digital printing, percetakan. Tapi pas Punya mesinnya gak digital printingnya? awalnya punya, cuma pas corona tuh habis semua Pak. Oke. Jadi Sekarang belum hajatnya bangkit apa? lagi. Hajatnya sih pengen bangkit lagi usaha sih Pak. Boleh. Bangkit usaha, Diajarin. digital printing. Ya kebetulan ada usaha lele juga kan. Ya mungkin sebagian besarnya itu aja sih Pak. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk, pegang mic-nya. Ibu, nama? Endang Gudiarti dari Banyuwangi. Nama? Endang Gudiarti. Dari Banyuwangi. Iya. Kesini sama siapa? Sendiri Sendiri. Sehari-harinya apa? ibu rumah tangga. Hah? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anaknya berapa? 3. 3. Suami apa kegiatannya? Suami udah meninggal lama. Suami udah meninggal. Terus anaknya 3. Iya. Paling besar umur berapa? Udah 31 tahun. Hah? 31 tahun. 31. Nomor 2? Nomor 30. 30. Nomor 3? 23. 23. Iya. Nah, hajatnya apa nih jauh-jauh dari Banyuwangi? Biasa kelilit utang sih. Utangnya berapa? Ya kalau utangnya sih nggak banyak. Cuman dulunya itu pinjam cuma 12 juta. Sekarang jadi 40 gitu. Oh, bunga berbunga. Iya. Jadi sampai mati udah berapa tahun? Udah hampir 20 tahun. 20 tahun. Wow. Utangnya udah berapa tahun? Gede, lamaan utang apa lamaan cerai mati? Ya lamaan saya matinya. Ya udah, kita diajarin ya. Iya, makasih Pak. Sip. Ibu,
Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parjiem. Parjiem. Ya, Dari mana Parjiem? Jakarta. Kesini sama siapa Parjiem? Hanafi. Sama anaknya. Ya. Terus hajatnya apa Parjiem? Hajatnya palanya sering pusing. Oh gampang, celana dalam taruh di kepala kalau mau tidur. Celana dalam bekas pakai yang siang taruh di kepala kalau mau tidur. Sama kuping suka benging gitu. Oh gampang, celana dalam yang bekas pakai kalungin di leher. Nanti kupingnya nggak dengung lagi. Terus telapakan kebas. Kelapakan kebas, berarti mau gejala diabetes, mesti mandinya jam 00. Ada lagi? Iya, diabetes itu sering ini Pak, tinggi terus. Ya udah nanti mandi jam 00, nanti sembuh. Haji Marco berapa awalnya gulanya? 500. Sekarang tinggal 150 karena mandi jam 00. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, apalagi? Sini suka ini perih. Hah? Ulu hati suka perih. Oh itu penyakit PKD. Tahu gak PKD? Enggak. Penyakit kurang duit. Jadi kalau duitnya ibu banyak nggak sakit ulu hatinya. Ntar dibagi sama Pak Haji kali ya. Pasti. Obatnya kelapa hijau direbus. Ya. Nanti kalau udah mendidih airnya panas bergejolak, kelapanya diambil, kelapa hijau dikupas, diminum air kelapanya. Ya. Sehari 3 kelapa selama 9 hari. 9 hari. Iya. Terus yang pusing itu sering pusing Pak Haji. Oh itu namanya PKD kuadrat 2. Aduh. Yeah. Jadi pakai celana dalam bekas pakai ibu dikalungin di leher. Nanti sembuh. Sekarang ibu pakai celana dalam nggak? Pakai. Copot dulu. Copot, kalungin. Malu. Hah? Malu. Malu? Ya. Malu sama siapa? Sama Pak Haji. Saya merem. Ayo kerjain. Sama Pak Haji semuanya. Oh iya, kita merem semua. Merem sambil ngintip. Udah belum? Sama lagi Pak Haji. Kemaluan tuh gatel udah 20-an tahun tuh nggak sembuh-sembuh. Gampang. Kalau kemaluan gatel obatnya pakai ketan. Ketan ditempelin pakai ketan. Tahu ketan? Ketan tahu gak ketan? Itu ketan beneran Pak Haji. Ini ketan bukan? Ketan ada serundengnya. Sama serundengnya. Ada ajimbe. Gampang Bu, kalau alat kelamin ibu gatel, nanti ibu minum air cebokan, nanti gatalnya hilang. Begitu. Air cebokan diminum. Iya, buat masak nasi atau buat bikin kopi, bikin teh. Jorok? Enggak lah. Enggak. Sebelum pipis dicebok dulu. Sebelum. Keluarga Pak Haji. Buat sekeluarga. Dimakan semua gitu. Diminum, iya. Nggak apa-apa bos, nggak jorok. PDAM lebih jorok bos. PDAM kan air kali, dikasih kaporit. Kalau ini kan nggak usah pakai kaporit, nggak usah. Di sebelum pipis. Bos dulu lahir dari alat kelamin siapa? Nah ya udah tuh. Udah lihat belum alat kelaminnya? Suka ngeselin Pak Haji. Dia. Iya. Dia masukin lagi ke dalam. Oke? Sama Iya. itu mau jual rumah kecil itu nggak laku-laku, biar laku Pak Haji. Oh dicebok alat kelamin ibu, dikepretin di depan rumah yang mau dijual. Cebok alat kelamin ibu, siramin di depan rumah mau dijual, nanti laku. Bisa? Bisa. Oke, sebelahnya. Nama Susilowati. Iya, Oke, tinggal di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk. Terus apa yang mau diobrolin? Pengen usahanya lancar lagi. Usahanya apa? AC. AC. Iya. Pengen lancar lagi yang kemarin. Yang naik ke atas AC Iya, ibu atau iya. suami? Karyawan. Bukan ibu. Bukan. Kenapa ibu nggak naik yang benerin AC di atas? Ya malu. Boleh, tadi ajarin. Ada lagi? Ya pengen
lagi normal lagi kayak dulu. Gampang. Dikerok lidahnya pakai emas. Bagian yang setruk dipecut pakai belut. Ini udah 9 tahun soalnya. Apa? Udah 9 tahun. Setruknya. Iya. Yang mecut pakai belutnya 9 kali. Sehari 3 kali. Tahu belut lindung? Beli di pasar, dipecut di bagian yang setruk. Sehari 3 kali, sekali mecut 9 kali. Nanti kalau belutnya mati, goreng, besok beli lagi, pecut lagi. Umur Bapak berapa? Hah? 48. Selama 48 hari. Selama 48 hari, lengkap boleh? Boleh. Semenjak Sembuh. dia stroke kan usahanya juga merosot. Gampang Bu, nanti kan kalau dia sembuh kan normal lagi. Soalnya apa? Kan Ibu udah saya kasih tahu belum? Kalau kita dagang, pengen orderannya rame, cuman satu syaratnya. Ibu wajib nenenin pasangannya. Kapan Ibu terakhir nenenin Bapak? Kalau boleh tahu. Udah lama. Udah lama enggak. Bisa gak malam ini dinenenin? Biar besok pagi orderannya banyak. Gimana Bos? Nenen bisa gak Bos? Justru itu jadi pas dari dia pertama stroke sampai sekarang itu apa ya? Jadi malah tidur aja pisah gitu. Nggak boleh, Bos nggak boleh tidur. Bos mesti dikelonin sama istrinya. Enggak, justru sayanya yang apa ya? Risih. Risih gitu, kalau tidur sama dia risih gitu, jauh-jauhan aja. Ya akhirnya duitnya juga risih. Justru dia yang bawa duit rezeki banyak tuh istri suami Bu. Yang bikin rezeki banyak tuh pasangan kita. Tapi bawaannya begitu aja Pak Haji. Nggak boleh. Ibu kelonin sambil dinenenin, sambil Ibu ucap doanya di atas ubun-ubunnya dia. Rezekinya banyak ya. Nanti rezekinya banyak ya. Nanti saya dikasih rezeki ya, gitu. Jadi Ibu nanti doain ubun-ubunnya Bapak. Sambil nenenin. Nanti ini Ibu tangan kanan sambil ngeremes alat kelaminnya Bapak. Kalau dia berdiri langsung disentil, kebiasaan. Kalau dia remes-remes ngaceng, kebiasaan, nggak boleh. Bisa? Kapan mau dipraktekin? Sekarang bisa nggak di sini? Depan karpet nih. Kita sebagai itu, lo ketawa lo batuk-batuk lo, gila kali. Nah, coba Bapak dan Ibu kita mulai sekarang praktek. Taruh mic-nya. Coba lihat sifat 18. Ada gak di Bapak dan Ibu? Coba. Sifat 18. Ada gak di Bapak dan Ibu? Ada semua. Ada semua. Ibu yang nomor 2 ada gak? Berapa? 18 ada semua? Ada. Gubrak. Ibu paling pinggir. Yang dari Banyuwangi. Ada 18? Oh geblek semuanya. Ini perempuan geblek. Yuk, Bos, lo anaknya ada gak 18? Aduh lo, mak sama anak 11, 12. Lo yang ngomongnya cadel. Enggak ada. Gak ada. Gak ada ya. Nggak ada yang lewat. Gak ada yang kelewat. Gila lo. Yuk sebelahnya. 15, 16, 17. Bos terangin Bos, pakai mic Bos. Nih dengerin. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hajat Bapak Ibu sekalian, kunci yang harus dipegang Bapak Ibu sekalian adalah sifat-sifat itu yang harus dibersihkan. Pak Haji dikatakan 18 boleh Bos. 9 Pak Haji Gak boleh. 5 cuman Pak Haji. Gak boleh. 3 Pak Haji. Gak boleh. 1 Gak boleh. jangankan 18, 1 pun tidak Boleh. Kenapa? Karena itu akan menutup akses, merusak rezeki yang ada di Bapak Ibu maupun rezeki yang sudah ada di Bapak Ibu terserap. Karena itu penyakit hati tuh, yang 18 itu penyakit hati. Gak boleh hatinya punya penyakit satu pun gak boleh. Lanjut. Ada
dasarnya satu di Al-Quran, satu di hadis. Di Al-Qur'annya Bapak Ibu sekalian, buka nanti dipelajari secara cermat di surat As-Sams. Wasamsi waduhaha dan seterusnya. Saya ambil langsung di yang jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan dalam penciptaannya. Allah bersumpah tentang jiwa kita, hati. Jiwa kita itu diciptakan Allah dalam keadaan yang paling sempurna. Maka Allah bersumpah, sehingga Allah murka kalau dikotori, karena diciptakan sempurna. Maka Allah memberikan dua wasiat, pegangan kepada kita tentang itu. Apa itu? Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Kalau kalian mau beruntung, maka bersihkanlah. Kata Allah begitu, beruntunglah, pasti, niscaya, sungguh. Itu kan qad itu artinya sungguh, pasti, niscaya. Itu ditekan oleh Allah dengan kata bahasa Arabnya qad aflah, beruntung. Siapa? Yang mensucikan, zakaha, zakat, mengeluarkan zakat itu kan membersihkan, mensucikan. Jadi sungguh sangat beruntung, pasti orang yang mensucikan jiwa, membersihkan hati. Maka ini selalu didulukan sama Pak Haji. Mau lain-lain pun kalau itunya bersih, pasti mudah, tinggal ngelundung. Tapi kata Allah di berikutnya, wa qad khaba man dassaha, dan bangkrut, pasti, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Gak boleh dikotori, kita jadi rugi semuanya. Hanya merosot, hubungan dengan keluarga tidak harmonis karena sifat jengkel, sifat ngeluh, sifat apapun yang dirangkum di sifat 18 itu. Kalau di hadisnya Nabi bersabda, ingat, berarti penting, karena diawali dengan kata ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Sama dengan ayat Allah tadi, beruntung kalau kita membersihkannya. Tapi apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Di ayatnya kata Allah, rugi, bangkrut kalau kamu mengotorinya. Rusak kata Nabi, rugi kata Allah. Apa itu? Hati. Allah katanya jiwa. Ini bersinggungan, sama. Pentingnya jiwa harus bersih. Kalau kita negatif, satu saja yang ada di situ, jengkel dengan suami, jengkel dengan istri, maka rezeki menjauh. Jengkel dengan tetangga, jengkel dengan anak, maka rezeki menjauh. Jengkel dengan pesaing di pasar, cemburu, sakit hati, maka orang yang kita sakiti hatinya, rezekinya datang ke dia, rezeki kita. Baik itu rezeki yang akan datang maupun rezeki yang sudah ada di kita. Sementara kejelekan orang yang kita dendami, kejelekan orang yang kita
jengkeli, kejelekannya kita serap. Kebaikan kita diserap dia. Kita jadi orang yang rugi, kata Nabi, orang yang bangkrut. Tahu nggak? Nah, itu orang yang bangkrut itu orang yang rezekinya dihisap oleh pahalanya, rezekinya diambil orang, sementara kejelekan dosanya kita ambil. Kalau energi negatif kita buang, positif mendominasi di kita, kita energinya energi positif. Inilah ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Bukan kita yang mengejar rezeki. Kita tanam saja bunga-bunga di dekat rumah kita, di halaman, maka kupu-kupu datang, kita tinggal menikmati. Oh, ada yang indah di situ. Datang lagi, dia pergi, pagi datang, panas pergi, nanti sore datang lagi. Nggak usah dikejar dan nggak usah ngasih makan kita. Tapi kalau energi kita positif, maka rezeki yang datang seperti kupu-kupu tadi. Tidak harus dikejar, ngejar kupu-kupu capek, jatuh bangun, butuh waktu, kupu-kupunya rusak. Kupu-kupu datang tinggal menikmati, gitu. Apapun kondisi kita bisa, pasti bisa. Karena Allah berjanji, kalau hati kita bersih, berarti kita mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah, Allah menjanjikan diberi harta yang berlipat ganda. Tidak sekedar diberi, tapi dilipat gandakan rezeki kita. Di mana itu Allah menyampaikan janjinya? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kalau pemahamannya kita balik, kalau mau hajat kalian terkabul, kata Allah, mau hartanya dilipat gandakan oleh Allah, caranya dengan apa? Mohon ampun. Segampang itu. Ya Allah janji begitu. Kalau kita mohon ampun, hatinya bersih, rezeki dijamin Allah. Dengan cara Allah saja yang memberikan rezeki, terserah Allah. Itu tentang sifat negatif, tidak boleh ada secuil pun. Bisa gak nih paling lama sebulan ngilangin sifat 18? Bisa gak? Susah. 2 bulan. 2 bulan insya Allah. Bapak yang Pasti ngomongnya bisa. cadel Pasti lancar. berapa? Sebulan. Sebulan. Ya. Sebulan. Yuk bos. Sebulan Pak. Sebulan. Yuk ibu. Ibu nomor 2. Sebulan. Yuk Banyuwangi. Iya ya, paling lama sebulan dah. Saya maunya cair 10 miliar. Amin. Sebulan. Paling cepat seminggu dah. Bisa beli mobil dong. Boleh, jangankan 10 miliar beli mobil. Ibu pindah rumah Alhamdulillah. yang 1000 meter. Cari Pak Haji. Iya, pindah yang 1000 meter. Ada lagi pertanyaan? Pak Haji, Ya. boleh ini mau cerita sedikit. Mana mic-nya? Ya kebetulan saya kesini tuh kan memang koordinasi atau ngobrol lah ya sama teman yang di Malaysia Pak Haji. Dia minta tolong ke saya juga, dan saya sebetulnya sempat setahun yang lalu sama teman kesini juga, cuma ijab aja kemarin tuh. Nah ternyata teman yang di Malaysia itu dia sering melihat Pak Haji kan di YouTube atau di TikTok lah sekarang gitu. Nah kemarin tuh bilang kalau memang misalkan bisa titip sekalian sedekah, tolong bilangin ke Pak Haji, dia tuh sekarang lagi sakit-sakit Pak Haji. Bisa bos, ada tamu gue orang Malaysia, namanya Mbak Lena Darawati Huta Suhud, kaya raya tajir melintir. Amin. Boleh bos, nanti lo ijabin sama anak yatim. Mau sedekah di sini boleh, mau sedekah di sana boleh, di masjid boleh. Ditulis namanya siapa, ijabin. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, alat kelamin panjang. Selesai.
Ada lagi? Cukup itu aja sih Pak. Sio. Ada lagi? Nggak ada? Ibu ada? Ada pertanyaan enggak? Hah? Apa katanya? Bingung nanyanya. Bingung nanya. Telanjang bulat. Biar nggak bingung, telanjang bulat. Ya, Ayo. caranya Pak Haji. Caranya biar itu mengendap, biar itu hilang dari kita. Bangun tidur sampai mau tidur selalu ucap Alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Nanti tuh terkikis. Kalau udah terkikis, baru udah 10 miliar masuk. Lanjut. Jadi terus diucap, tidak harus dalam posisi diam seperti wirid, zikir, tidak. Tapi dalam keadaan apapun, sedang melakukan apapun, lisan kita, hati kita selalu syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus ucap terus. Sambil ucap hajat boleh. Dikira-kira sudah ada 1000 kali kira-kira dicoba ucap. Pasti ada tengkulak yang belanja ke toko saya. Yakin pasti orderan ada hari ini, pasti ada, pasti ada, pasti ditawarin nenen hari ini, pasti ditawarin nenen malam ini. Awas kalau nggak dikasih nenen. Nah, gitu. Saya sobek-sobek kayak tukul. Gitu ya. Jadi ucapannya selalu syukur. Kenapa? Karena syukur itu menjadi pintu rezeki. La ing sakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka akan dilipat gandakan nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita nggak bersyukur, kata Allah, tunggu, murkaku sangat pedih. Siap? Kerjakan. Kalau mereka kerjakan secara konsisten seperti ini dan hilang sifat yang negatif dengan ucap syukur terus, mereka cair berapa Pak Haji? Harus 10 miliar bulan ini. Harus 10 miliar bulan ini. Harus 10 miliar bulan ini. Bisa? Yuk, terkabul. 10 miliar. Iya, buat bayar utang kan masih ada sisa. Terkabul. Boleh. 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 Terkabul. Sembuh. Sembuh. Bisa naik AC.